Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 statistika non-parametrik ya, kita akan belajar tentang uji hipotesis komparatif K-sampel independen. Nah, pengujian ini itu bertujuan untuk menganalisis perbedaan dari K-sampel, K kelompok sampel, yaitu terdiri atas 3 kelompok sampel atau lebih ya, yang saling bebas. Kemudian dilihat dari datanya ya, skala datanya. Jika datanya ini berskala nominal, uji statistik yang kita gunakan adalah uji chi-square K-sampel. Sementara kalau datanya ini berskala ordinal, kita gunakan salah satu dari 3 uji ini gitu. Pada uji komparatif ya, nah hipotesis nolnya itu adalah K-sampel frekuensi atau proporsi itu berasal dari populasi yang identik ya, yang sama gitu. Tidak terdapat perbedaan gitu. Ya. Ini ya, bahwa K-sampel itu tidak berbeda di antara sampel-sampel itu sendiri. Jadi di hipotesis komparatif ini ya, hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan, sementara kalau H alternatifnya berarti terdapat perbedaan di antara kelompok-kelompok sampel. Tuh. Nah, di sini ya statistik uji yang kita gunakan adalah uji chi-square. Formulanya seperti ini. FO ya, FO ini adalah frekuensi dari yang diobservasi. Sementara kalau FE ini adalah frekuensi yang diharapkan. Itu. Prosedur menentukan statistik hitungnya. Yang pertama adalah kalian buat tabulasi ya, yang memiliki baris sebanyak R dengan kolom sebanyak K. Kemudian hitung jumlah total nilai baris dan jumlah total nilai kolom. Selanjutnya kita hitung nilai frekuensi yang diharapkan tiap-tiap selnya gitu. Dengan rumus ini ya, seperti di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, di Fisher ya, uji Fisher itu. Nah, selanjutnya kalian hitung nilai chi-square-nya dengan formula yang seperti tadi gitu. Kriteria pengujiannya ya, tolak H0-nya itu jika chi-square hitung lebih dari atau sama dengan chi-square tabel. Dimana di sini derajat kebebasannya adalah K-1 dikali dengan R-1. Sementara kalau kita menggunakan SPSS, tolak H0-nya itu jika p-value-nya ya, asimsiknya itu kurang dari atau sama dengan alfanya. Nah, contohnya, nanti dulu ya. Ini tabel chi-square-nya. Nah, contohnya seperti berikut. Dalam suatu penyelidikan mengenai sifat dan akibat stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat kecil di negara A, peneliti menemukan bahwa anggota-anggota masyarakat itu membagi diri ke dalam 5 kelas sosial. Ada kelas sosial 1, 2, 3, dan 4. Nah, penelitiannya ini berpusat pada korelasi-korelasi stratifikasi di antara kaum muda masyarakat tersebut. Jadi, sampel yang digunakan itu adalah kaum-kaum muda di dalam tiap-tiap kelas sosial ini ya, 1, 2, 3, 4 itu. Nah, satu di antara ramalan-ramalannya itu adalah para remaja dalam kelas sosial yang berlainan itu akan mencatatkan diri mengikuti kurikulum-kurikulum yang berbeda di suatu sekolah. Kurikulum-kurikulum tersebut itu adalah kurikulum persiapan perguruan tinggi, umum, dan perdagangan. Itu. Hipotesis ini diuji dengan mengidentifikasi keanggotaan kelas-kelas sosial dari 390 siswa SMA dan menentukan pendaftaran kurikulum masing-masing siswa tersebut. Jadi di sini ya, variabelnya itu adalah ini, kelas sosial. Kelas sosial yang terdiri atas kelas 1, 2, 3, dan 4. Kemudian variabel yang lain itu adalah kurikulum yang diikuti. Itu. Nah,
jadi kayak peminatannya seperti itu. Peminatan di dalam SMA-nya itu ada peminatan persiapan perguruan tinggi, ada peminatan yang umum, dan ada peminatan yang perdagangan itu. Ya, jadi di sini ada 3 peminatan di suatu sekolah. Nih, 3 ini. Tuh, ya anggap aja sebagai ini ya, IPA, IPS sama bahasa seperti itu. Nah, kita akan uji ya kan. Kita akan lakukan uji hipotesisnya. Oh iya, ini adalah tabel banyak siswa berdasarkan kurikulum SMA-nya dan kelas sosialnya. Tuh. Nah, ini. Untuk yang kurikulum persiapan perguruan tinggi ya, itu kelas dari sampel yang diambilnya ya, itu dari kelas 1 itu ada sebanyak 23, kelas 2 itu ada sebanyak 40, kelas 3 itu ada sebanyak 16, dan kelas 4 itu ada sebanyak 2 orang. Tuh. Dan seterusnya. Nah, kita akan lakukan uji hipotesisnya. H0-nya adalah proporsi siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan kurikulum itu adalah sama untuk semua kelas. Ya. Itu. Jadi banyaknya siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan kurikulum ya, persiapan perguruan tinggi, umum, dan perdagangan itu sama untuk semua kelas 1, 2, 3, dan 4. Kemudian hal alternatifnya itu adalah paling sedikit ada 2 proporsi siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan kurikulum yang tidak sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Mungkin ya bisa aja nanti proporsi ini ya, ketiga kemungkinan kurikulumnya antara kelas 1 dengan kelas 2 itu berbeda ya. Bisa aja 1, bisa aja 1 dengan 3 itu juga berbeda. Tuh. Atau keempat-empatnya ini berbeda juga bisa gitu. Tapi kan kalau nolnya itu kan tidak berbeda ya, berarti kan semuanya sama. Nah, lawannya semua itu kan ada kan. Nah, berarti paling sedikit itu ada 2 proporsi siswa ya. Ada 1 pasang ya, dua kelas yang tidak sama itu. Di sini taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5%, kemudian kita hitung statistik hitungnya ya. Di sini ini adalah tabel banyak siswa berdasarkan kurikulum SMA dan kelas sosial. Nah, di sini isian dari tiap-tiap sel ini adalah frekuensi yang diobservasi itu. Kemudian kita hitung frekuensi harapannya, FE-nya. Nah, ini tadi diperoleh dari mana ya? Yang ini ya. Nah, ini rumusnya ya kan? Jadi untuk menghitung 7,27 ini berarti gimana ya? 35 ya dikalikan dengan 81 dibagi dengan 390, maka akan diperoleh 7,27. Untuk ini yang 30,32 berarti 146 dikali dengan 81 dibagi dengan 390. Tuh. Nah, diperoleh ini 47,86 berarti 183 ya dikalikan dengan 102 dibagi dengan 390. Tuh. Nah, ini adalah frekuensi harapannya untuk tiap-tiap sel. Selanjutnya kita hitung chi-square-nya ya, chi-square hitungnya. Di sini ya. Ini jumlahan dari ini ya. 23 dikurangi dengan 7,27 kuadrat ya. Kemudian dibagi dengan FE-nya dibagi dengan 7,27. Tuh. Nah, berarti nanti ada berapa? Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 suku, jumlahan dari 12 suku. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, benar ya. Nah, diperoleh chi-square hitungnya itu 69,38. Kriteria pengujiannya tolak H0-nya itu jika chi-square
hitung itu lebih dari atau sama dengan chi-square tabel, di mana chi-square tabelnya ini adalah 12,5916. Berarti dilihat dari chi-square hitungnya ini lebih besar ya daripada chi-square tabelnya. Jadi masuk di daerah ini penolakan H0. Chi-square berada dalam daerah penolakan H0. Jadi H0-nya itu ditolak. Nah, H0-nya ditolak berarti apa? Ada paling sedikit itu 2 proporsi siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan kurikulum tersebut itu tidak sama antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Paling sedikit 2 ya, itu. Bisa aja nanti ada pasangan-pasangan kelas yang lainnya, itu. Ya kan? Itu deh. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh bahwa paling sedikit ada 2 proporsi siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan kurikulum yang tidak sama antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya, itu. Nah, ini jika kita menggunakan SPSS ya. Nah, di sini ya value-nya di sini 1 saya masukkan ini ya PT, kemudian 2-nya itu adalah umum ya. Yang ketiganya adalah perdagangan ini. Kemudian value untuk yang kelas sosial 1 itu untuk kelas 1 ya, 2 untuk kelas 2, 3 untuk kelas 3, 4 untuk kelas 4 ya. Atau bisa diidentifikasi dengan yang lainnya ya, definisikan yang lainnya terserah kalian itu. Nih nominal. Ini datanya ya. Nah, di sini kita nih ya, identifikasikan terlebih dahulu frekuensinya. Ini. Kemudian kita analisis ya. Nanti kalian klik statistiknya ini, kemudian pilih chi-square dan oke ya. Maka diperolehlah output seperti berikut. Ini. Di sini chi-square hitungnya itu adalah 69,389. Nah, ini hampir sama ya, 69,389. Nah, ini kan ada pengaruh ini ya, angka di belakang komanya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan simpulannya apa? H0-nya ditolak. Nah, kalau dengan SPSS kita bisa lihat dengan asimsiknya ya. Di sini p-value-nya adalah 0 ya. Ini 0. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika p-value itu kurang dari atau sama dengan alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi di sini H0-nya ditolak ya. Berarti simpulannya sama itu. Paling tidak ada 2 kelas ya, itu yang berbeda. Nah, ini silakan kalian coba ya. Ini untuk yang kasus pertama, ini untuk yang kasus kedua. Itu gunakan alfanya 5%. Tuh. Deh, jelas ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.